Hai adik-adik di rumah, apa kabar? Senang bertemu adik-adik kembali di ibadah kita kali ini. Nah, adik-adik di rumah, kakak harap kalian masih tetap sehat dan penuh sukacita ya. Dan kakak harap kalian masih setia untuk sekolah minggu. Adik-adik, kita mau ibadah. Adik-adik sebelumnya sudah mandi ya, sudah mempersiapkan diri dengan baik. Adik-adik sudah mandi, pakaian rapi dan wangi. Nah adik-adik, mari persiapkan hati, jiwa dan roh kita karena kita mau memuji Tuhan. Adik-adik di rumah, mari duduk yang rapi ya, duduk yang manis. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah sebelum memuji nama Tuhan, adik-adik di rumah mari persiapkan diri, kita mau berdoa karena kita mau mulai ibadah kita. Sebelum ibadah kita harus berdoa agar Tuhan ada di tengah-tengah kita dan berkenan atas setiap ibadah kita. Nah adik-adik mari lipat tangannya dan tutup matanya, kita akan mulai berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Bapa, kami masih merasakan sehat dan kuat dan penuh sukacita. Dan pada pagi hari ini kami bisa melaksanakan ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati ibadah kami ini, menaruhkan hati yang sukacita dalam hati kami, dan senantiasa Roh Kudus memberikan kami sukacita dalam ibadah kami ini. Tuhan, Kau berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya, supaya Tuhan dapat dipermuliakan dalam setiap ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, selamat ibadah adik-adik. Come on, let's praise Him. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Come on, sing with me. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart.
Jadikanku terang, oh Tuhanku, yang sinar akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terang, oh Tuhanku, yang sinar akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikanku terang, oh Tuhanku, yang sinar akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikanku terang, oh Tuhanku, yang sinar akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Nah, adik-adik, kali ini kita akan cerita tentang Yesus adalah terang. Nah, sebelumnya adik-adik tahu nggak benda-benda penerang yang Tuhan ciptakan? Nah, di sini kakak ada bawa ini nih. Ada matahari yang digunakan untuk menerangi di siang hari. Nah, yang kedua ada benda penerang di waktu malam hari, yaitu ada bintang dan ada bulan. Adik-adik bisa lihat ini ya gambarnya. Nah, benda kedua ini mampu menyinari kegelapan di malam hari. Nah, adik-adik biasanya setiap malam bisa pernah lihat nggak bintang sama bulan gitu, cerang banget di langit ketika gelap gitu kan. Indah nggak? Indah kan? Nah, terus kalau misalnya adik-adik di rumah, benda penerang apa kira-kira? Apa aja tuh benda penerang di rumah? Ada lampu. Nah, misalnya kalau nggak ada lampu, enak nggak? Terang nggak rumahnya? Enggak kan? Paling kalau siang hari doang. Kalau siang hari ada matahari kan. Tapi kan kalau nggak ada lampu juga di ruangan yang tertutup pasti gelap kan? Nah, di sini juga kalau mati lampu nih, kira-kira adik di rumah pakai apa? Pasti nyalain senter kalau nggak lilin. Nah, kenapa bisa ya satu lilin dapat menerangi ruangan? Karena dia bercahaya. Karena cahaya lilin itu mampu menerangi suatu kegelapan. Nah, terang itu baik nggak kelihatannya adik-adik? Atau kegelapan itu yang baik? Nah, yang baik itu pasti terang kan? Karena kalau kita gelap-gelapan pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Kita kalau mau kerja juga, mau ngambil sesuatu pasti bingung, mau ngambil kayak gimana, nggak kelihatan, pasti nabrak-nabrak. Tapi kalau ada cahaya lilin atau apapun, misalnya lampu penerang, nah kan bisa kita lihat tuh barang apa yang kita ambil. Nah, jadi segala sesuatu bisa kita lihat dengan baik kalau ada namanya cahaya. Seperti itu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa adik-adik, karena Tuhan Yesus adalah terang dunia. Nah, yang dimaksud terang dunia itu apa ya? Nah, ini kita dengarkan dulu cerita sebelah nih lagi. Nah, adik-adik di rumah kakak mau nanya nih, ada nggak adik-adik di rumah yang memiliki cita-cita jadi seorang guru, dokter, pilot, TNI, polisi, dan jadi artis? Nah, dari hal yang kakak sebut tadi, siap nggak adik-adik jadi teladan? Tahu nggak teladan itu apa? Teladan itu adalah salah satu perilaku yang dapat dicontoh oleh orang lain. Nah, salah satu contohnya nih, adik-adik dikenal sebagai anak yang pintar di sekolah, tapi pas dilihat ternyata adik-adik suka nyontek. Nah, itu perbuatan baik nggak? Enggak kan? Nah, terus ada lagi nih contoh, adik-adik dikenal sebagai anak yang rajin sekolah minggu, rajin ke gereja, tapi pas dilihat pas pulang gereja, malah suka marah-marah, suka bohongin orang tua, suka bohongin guru, suka mukulin teman. Nah, itu jadi contoh yang baik nggak? Enggak kan? Terus adik-adik ada yang dikenal sebagai orang yang suka memberi atau kaya, tapi pas dilihat lagi, ternyata masih suka mencuri, masih suka malakin orang. Itu perbuatan baik nggak? Enggak kan? Orang-orang lebih suka melihat perbuatan jahat. Maka dari itu adik-adik janganlah berbuat jahat. Berikan contoh yang baik supaya orang-orang dapat meniru yang baik. Nah,
seperti yang Tuhan katakan kalau Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Seperti dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Tuhan Yesus bilang di situ, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, siapa yang percaya Tuhan Yesus pasti memiliki sikap atau kehidupan yang baik. Karena Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Terang dunia itu jadi seorang teladan bagi umat-umatnya. Nah, kita sebagai anak-anaknya pun meneladani karakter Tuhan Yesus, yaitu karakter Tuhan Yesus itu kan karakter yang baik. Nah, otomatis kita pun sebagai anaknya memiliki karakter seperti karakter Tuhan Yesus, sehingga terangnya Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun menjadi terang bagi umat, bagi sesama kita manusia. Jadi kita menjadi contoh buat orang lain seperti itu. Nah, contohnya seperti cerita Alkitab, yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai terang, yaitu dengan sebagai korban yang untuk menebus umat manusia, yaitu di kayu salib, yaitu dia memberikan kasihnya kepada umat-umatnya dengan mengorbankan dirinya di kayu salib supaya umat-umatnya terselamatkan dari dosa. Walaupun umat manusia membenci dia, tapi dia tetap mengasihi umat-umatnya. Lihat aja buktinya, kan umat-umatnya yang menyalibkan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi umat-umatnya, yaitu dengan memberikan nyawanya untuk kita. Nah, begitu adik-adik. Jadi walaupun Tuhan Yesus sering dijahatin, tapi dia tetap berbuat baik dengan kasih, sering memberikan, menolong orang, mengampuni orang lain, menyembuhkan orang lain, melakukan mujizat. Itu kan hal yang baik kan, yang dapat dicontoh. Nah, dari situ Tuhan juga mengajarkan untuk menjadi seorang teladan atau menjadi seorang yang terang, kita harus terlebih dahulu mengenal Tuhan Yesus yang memiliki terang itu sendiri. Di dalam terang itu ada namanya kasih. Nah, kasih itu adalah sesuatu hal yang dilakukan dengan tulus tanpa memandang siapapun. Kasih itu mengandung banyak arti ya adik-adik. Seperti contohnya nih, kalau mau menolong orang lain, jangan suka mengharapkan balasan atau menuntut balasan, karena kasih itu mencerminkan ikhlas. Nggak boleh menuntut orang lain, jadi ikhlas memberi. Terus kalau memberikan pinjaman juga jangan suka, kalau memberikan bantuan buat orang lain jangan suka mengungkit-ungkit seperti itu. Jadi ikhlaslah seperti itu ya adik-adik, karena Tuhan Yesus pun sendiri menolong, mengampuni kalian tanpa meminta imbalan kan. Nah, orang jahat pun diampuni Tuhan Yesus kan, yang baik dan jahat tetap merasakan kasih Tuhan Yesus kan. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan itu tetap berbuat baik sama orang manapun, mau baik mau jahat, Tuhan Yesus tetap baik sama orang itu. Jadi seperti itu adik-adik. Kalau ada adik-adik yang kalau ada orang jahat sama adik-adik, harus tetap balas dengan yang baik ya. Terus untuk menjadi terang juga kita harus memiliki hati rendah hati ya. Rendah hati itu ya mampu bersyukur dalam keadaan apapun. Jadi nggak suka menuntut, misalnya kalau orang tua kita nggak punya duit tapi kita masih aja merengek-rengek, "Ma, aku mau ini, mau beli ini." Jangan. Nah, tapi kalau bisa dibantu orang tuanya, terus berdoa sama Tuhan biar diberikan kesehatan, kekuatan, terus berkat. Nah, adik-adik bisa mintanya sama Tuhan, tapi dengan hati yang tulus, jangan menjadi hati yang sombong, angkuh, mintanya sama Tuhan seperti itu. Terus adik-adik juga memiliki di dalam terang itu tidak suka mengeluh gitu, tidak suka khawatir, karena terang itu mencerminkan hal-hal yang positif, memberikan dampak yang baik buat diri sendiri dan orang lain ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik sendiri suka marah-marah, nah orang-orang senang nggak sih, tenang nggak sih dekat-dekat adik-adik? Enggak kan? Tapi kalau adik-adik suka cita, terus suka menolong, pasti orang-orang pada suka kan berteman sama adik-adik, ya kan? Nah, seperti itu ya adik-adik. Untuk menjadi terang dunia, untuk menjadi seorang yang teladan, kita harus memiliki terlebih dahulu hati yang baik ya. Terlebih dahulu seperti kita harus memiliki
iman kepada Tuhan Yesus, yaitu iman kepada Yesus karena Yesus sendiri adalah teladan dalam kehidupan kita, sehingga teladannya Tuhan Yesus itu melekat di dalam kehidupan kita, dan kita pun memiliki karakter seperti karakter Tuhan Yesus, dan karakter Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita dapat kita cerminkan buat kehidupan kita, sehingga orang-orang yang melihat kita dalam kehidupan kita sehari-hari dapat melihat karakter Tuhan Yesus itu sendiri dalam hidup kita, sehingga orang-orang nanya, ih kok dia bisa baik sih, nah, agamanya apa sih, pasti nanya seperti itu. Nah pasti mereka nanya seperti itu, terus mereka tanya, iya orangnya ini orang Kristen, rajin ini, oh pantesan. Nah orang pun jadi mengenal Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang memiliki karakter yang baik dan mempunyai kasih seperti itu. Nah jadi adik-adik di rumah, jadilah teladan yang baik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, karena Tuhan Yesus adalah teladan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, untuk ini adik-adik di rumah tetap ya jadi teladan yang baik. Kalaupun ada orang-orang yang jahat, adik-adik tetap balas dengan kebaikan. Nah adik-adik jadilah teladan dalam keluarga, teman-teman, atau lingkungan dimanapun adik-adik berada. Jangan suka memilih-milih berbuat baik, tapi berbuat baiklah ke semua orang. Oke? Nah, sekian firman kita kali ini adik-adik. Semoga apa yang sudah kakak kasih berikan menjadikan adik-adik semakin lebih baik lagi di dalam Tuhan Yesus dan semakin cinta Tuhan Yesus. Ya, gimana adik-adik? Udah jelas ya bagaimana kita menjadi anak-anak terang, karena Yesus sendiri adalah terang. Jadi kita harus menjadi anak yang terang, menebarkan kebaikan. Jangan menjadi anak yang nakal, anak yang bandel, suka melawan atau apapun, karena kita bukan anak gelap, melainkan anak terang. Karena Tuhan Yesus sendiri itu adalah terang dunia. Nah, untuk itu adik-adik, ibadah kita sudah berakhir ya. Adik-adik di rumah, kakak harap kalian untuk minggu depan tetap setia dalam ibadah kita selanjutnya ya. Jangan ada yang malas-malas, karena Tuhan senang dengan anak-anak yang rajin. Oke? Seperti firman Tuhan yang sudah kakak ceritakan tadi ya. Tolong diingat, jangan dilupain, karena firman Tuhan adalah kekuatan baru dan pengetahuan ilmu yang baik buat kita, karena firman Tuhan adalah kebenaran dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati kita mau mengakhiri ibadah kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dan firman kami, sejak ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ini. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah mengajarkan kami bagaimana menjadi anak-anak yang terang, sebab Engkau sendiri adalah terang dalam kehidupan kami. Bapa, berikanlah kami hati yang baik agar kami mampu memberikan kebaikan buat orang lain, menjadi terang dimanapun berada, agar setiap terang kami dapat mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang berkati ibadah kami ini, supaya nama-Mu saja yang kami permuliakan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang sedang sakit atau yang sedang malas. Tuhan, tolong Tuhan, Kau tolong dia, biarlah dia mau bersemangat dalam ibadah kami. Tuhan, Kau percepat juga wabah ini, biarlah Tuhan pulihkan negara kami seperti semula agar normal kembali, supaya kami dapat beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan, kami ucap syukur dan berterima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita udah selesai ya. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.